إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Para umat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat iman dan Islam, begitu pula nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita miliki dan rasakan. Maka sudah merupakan kewajiban bagi kita untuk terus berusaha mengisi nikmat umur, nikmat kesempatan yang masih diberikan kepada kita ini dengan memperbanyak amal saleh, dengan memperbanyak ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala kita diwafatkan olehnya, tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, kita dalam kondisi memiliki bekal yang cukup. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para umat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna, pada kesempatan ini kita akan membahas satu pembahasan itu yang berkaitan dengan sebab-sebab atau amalan-amalan yang menjadi sebab akan dibangunkan bagi seseorang rumah di syurga. Ini ulun ambilkan dari sebuah tulisan dari Syekh Isa ibn Hasan al-Dhuyyab. Beliau memberi judul artikel beliau ini dengan judul Kaifa tubna laka baitun fil jannah. Jadi bagaimana agar dibangunkan bagi Anda rumah di surga? Ya, apa yang semestinya kita lakukan agar Allah Subhanahu wa taala membangunkan bagi kita rumah di surga? Maka beliau memulai pembahasan beliau dengan muqaddimah Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya, dengan beliau berkata, kam yas'al insan wa yashqa fi hadhil hayatid dunya liyabniya lahu baitan fiha. Betapa banyak manusia yang bersusah payah di dunia ini untuk membangun rumahnya. Fayakhsar min malihi wa judi wa fikrihi wa waqtihi ma la yakhtur ala bal. Maka banyak kemudian orang demi bisa membangun rumah di dunia ini, maka dia mengorbankan fikirannya,
mengorbankan hartanya, kekuatannya demi untuk bisa membangun rumah impiannya di dunia ini. Thumma hadzal bait ma'radun lil bila waz zawal. Yang ternyata kemudian rumah yang dia bangun di dunia ini itu tidak aman dari, atau bahkan cepat atau lambat itu akan sirna, wal haraq wal hadm wat tashaqquk wat tasaddu'. Ya, bahkan ada orang yang sudah capek-capek bangun rumah, bahkan rumahnya megah, tiba-tiba tertimpa musibah kebakaran, ya rumahnya hancur, roboh dan semacamnya. Wa in salimal bait min dzalika kulli falan yaslam sahibu minal maut. Kalaupun rumahnya yang tidak sirna di dunia ini tidak duluan hancur, maka cepat atau lambat dianya, manusia itu, yang akan meninggalkan rumah yang sudah dia bangun di dunia ini. Fa kullu musafirin ma'a qafilatir rahil, kama qala Allah azza wa jalla, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Beliau memberi perumpamaan, ya, seorang yang musafir pada saatnya dia akan meninggalkan tempatnya itu. Seorang yang berada di tempat yang asing, cepat atau lambat dia akan meninggalkan tempat tersebut. Karena sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan, bahwasanya kita di dunia ini ibarat orang asing. Ya, ibarat orang asing yang cepat atau lambat kita akan menuju negeri kita yang abadi, itu akhirat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Yang artinya, jadilah Anda di dunia ini seolah-olah Anda itu orang yang sedang safar, sedang dalam perjalanan, atau orang yang asing. Ya, sehingga kita nyadar diri, oh, dunia ini bukan tempat saya yang abadi, dunia ini bukan tempat saya yang hakiki. Tapi ada negeri lain yang di sana saya akan abadi, padanya itulah akhirat. Nah, orang kalau menyadari dirinya di dunia ini sementara, dirinya di dunia ini hanya lewat seperti orang yang musafir, dirinya di dunia ini hanya orang yang asing, maka dia tidak akan bermegah-megahan, ya, dalam kehidupannya di dunia ini, khususnya dalam membangun rumah. Bahkan dia akan lebih berusaha untuk membangun rumahnya di akhirat daripada di dunia. Ya, banyak orang kan sebaliknya. Ya, begitu semangatnya dia membangun rumah di dunia, ya, dengan tipe yang paling mewah, fasilitasnya serba wah, ya, Masya Allah. Tapi lupa untuk membangun rumahnya di akhirat. Padahal dia tahu dia di dunia ini sementara saja. Ya, maka itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita, jadilah Anda di dunia ini seperti orang yang asing atau orang yang sedang dalam perjalanan. Ya, orang kalau merasa asing di satu tempat, ya, kalau merasa asing di satu tempat, maka dia tidak akan bermewah-mewahan, khususnya dalam membangun. Orang misalnya dia merantau ke Malaysia, ya, dia tinggal di sana sebagai pekerja, ya, dia kerja di sawit misalnya, maka dia di sana akan tinggal di tempat yang sederhana saja, ya, asal bisa tidur, bisa berbaring, sudah. Dia tidak akan berpikir untuk membangun rumah megah, karena dia tahu ini bukan tempat tinggal saya ini asing di tempat ini. Ya, justru uang yang dia dapat dari kerjanya di Malaysia dia akan kirim ke kampung halamannya. Di sana dia bangun rumah yang
yang layak begitu. Ya. Kenapa? Karena dia tahu kampungnya yang asli itu adalah di kampung tempat kelahirannya. Sedangkan di Malaysia itu hanya tempat sebentar saja. Ya, tempat begawi setumat saja. Maka dia akan lebih memikirkan untuk membangun rumah yang layak di tempat kampungnya dibanding tempat dia asing di sana itu. Inilah permisalannya. Ya, permisalan kita dengan dunia itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyanah." Dimanapun kalian berada, kematian itu pasti akan menjemput kalian, walaupun kalian berada di dalam benteng yang kokoh. Ya, sudah bangun benteng kokoh, sudah bangun rumah megah. Ya, namanya mati kalau sudah tiba ajalnya, mau tinggal di benteng sekuat apapun, orang itu pasti akan dijemput oleh kematian. Maka kemudian kata beliau, walidzalikal al-mu'min tasmu nafsu wa yatashawwaq liyabniya lahu baitun aw liyubna lahu baitun wa qasrun fil jannah. Maka oleh karena itu sudah semestinya bagi seorang mukmin untuk berusaha membangunkan untuk dirinya rumah di surga. Dengan cara apa? Ya dengan cara yang kita akan sebutkan pada kesempatan ini. Kemudian kata beliau, wa buyutun wa kusurul jannah laisa ka buyutina wa kusurina. Jadi rumah yang ada di surga, istana yang ada di surga, itu tidaklah sama dengan rumah ataupun istana yang dimiliki oleh seorang di dunia ini. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita tentang rumah atau istana di surga. Kata Nabi SAW, al-jannatu bina'uha labinatun min fiddatin walabinatun min dahabin. Subhanallah. Jadi kata Nabi SAW, surga itu, ya rumah di surga itu dibangun dari batu bata yang terbuat dari perak, sebagiannya juga terbuat dari emas. Jadi batu batanya dari emas dan perak. Wa milatuha al-misku. Kemudian semennya itu, ya, itu terbuat dari al-miskul azfar. Ya, semennya terbuat dari al-misk. Kemudian selanjutnya kata Nabi SAW, wa hisba'uha al-lu'lu'u wal yaqut. Kemudian kerikilnya, ya kerikil di surga itu adalah dari mutiara dan permata. Wa turbatuha za'faran. Sedangkan tanahnya adalah za'faran. Man yadkhuluha yan'am la yai'as wa yakhlud la yamut la tubla thiyabuhum wa la yafna syababuhum. Barang siapa yang masuk ke dalam surga, maka dia akan merasakan nikmat yang luar biasa, dan dia tidak akan pernah bosan di dalamnya, dan dia akan kekal di dalamnya, tidak akan pernah mati, dan tidak akan pernah menjadi tua. Ya, jadi selalu dalam kondisi muda selama-lamanya. Ini gambaran tentang surga, tentang rumah di surga yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang seharusnya kita bersemangat untuk memiliki rumah seperti ini. Bayangkan, batu batanya dari emas dan perak, semennya dari misk, ya kerikilnya dari mutiara dan permata, tanahnya dari za'faran. Subhanallah. Dan kita kekal di dalamnya, nggak ada ujungnya. Ya, tidak ada namanya mati, tidak ada namanya tua.
Ya, bahkan semua sifat-sifat buruk nggak ada. Nggak ada namanya dengki, iri, nggak ada namanya sedih, nggak ada namanya capek di surga itu. Ya, nggak ada yang kotor-kotor, nggak ada. Buang air kecil, buang air besar, ya ingus, semua nggak ada. Jadi semuanya nikmat di atas nikmat. Nah ini yang seharusnya kita berusaha untuk bisa meraihnya. Ya, berusaha untuk bisa memiliki rumah di surga. Nah, lantas kemudian para umat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna, apa amalan-amalan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dengannya seseorang bisa meraih atau dibangunkan untuk dia rumah di surga. Maka nanti dari sekian yang kita sebutkan ini, silakan kita pilih mana yang mudah bagi kita. Itu yang berusaha kita amalkan. Ya, berusaha kita amalkan, bahkan kita berusaha rutinkan. Mudah-mudahan kemudian dengannya dibangunkan untuk kita rumah di surga. Yang pertama adalah binaul masajid. Ini khususnya bagi mereka yang memiliki kelebihan harta. Itu apa? Membangun masjid. Ya, membangun masjid. Atau kalaupun kita nggak punya harta, kita punya tenaga. Ya, ada orang lagi pembangunan masjid, kita nggak mampu membantu dengan finansial, dengan harta, dengan duit, kita punya tenaga, bantu pembangunannya. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Muttafaqun alaih. Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membangun masjid karena Allah. Ini perlu kita perhatikan. Jadi dia betul-betul membangun masjid itu lillahi ta'ala, karena Allah. Bukan karena pujian manusia, bukan karena mengharapkan sanjungan dari manusia, bukan. Jadi man bana lillah masjidan, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, ikhlas karena Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Ya, Allah akan bangunkan apa? Bangunkan bagi dia rumah di surga. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Al-Bazzar dan Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan walau ka fahsi qitatin, banallahu lahu baitan fil jannah." Yang artinya barang siapa yang membangun masjid walaupun sebesar sarang burung. Artinya ya, dia ada usaha, dia ada andil dalam pembangunan satu masjid, walaupun dia bukan yang full semuanya dia membangun sendiri, tapi dia ada andil, baik dengan tenaga ataupun dengan harta. Banallahu lahu baitan fil jannah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Nah ini ya, cara yang pertama yang disebutkan oleh Nabi SAW agar dibangunkan bagi kita rumah di surga adalah dengan membangun rumah-rumah Allah di dunia ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bangunkan bagi kita rumah di surga, begitu. Dan tentunya kita ingatkan juga, dalam membangun masjid itu ya tidak hanya semangat membangunnya saja. Ya, tidak hanya kita itu diperintahkan semangat membangun fisik masjidnya saja, tapi juga harus semangat membangunnya dalam bentuk memakmurkannya. Ya, karena sebagian kadang semangat bangun masjid, pada akhirnya kosong, nggak ada yang ngisi. Ya,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "La taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu bil masajid." Bahwasanya tidak akan terjadi hari kiamat sampai muncul orang-orang yang berbangga-bangga dalam membangun masjid. Ya. Jadi selain bangun fisik masjidnya, bangun juga kemakmuran dari masjid itu diisi, digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari amalan-amalan yang dengannya seseorang akan dibangunkan bagi dia rumah di surga adalah qiraatu suratil Ikhlas. Itu membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Ya, kalau bisa dirutinkan setiap hari. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadis ini derajatnya hasan walaupun masih ada perselisihan di kalangan para ulama hadis. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muadz dan dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad 10 marratin banallahu lahu baitan fil jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas, ya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu dia baca 10 kali hatta yakhtima, sampai selesai surah itu dia baca 10 marrat, sebanyak 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah, niscaya Allah Subhanahu wa taala bangunkan bagi dia istana di surga. Subhanallah. Para umat dan akhwat, azzani Allah wa iyyakum, lihat bagaimana mulianya atau agungnya surah Al-Ikhlas ini. Dan sekaligus ini keutamaan dari memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini zikir itu subhanallah ya, ibadah yang ringan, ibadah yang kita tidak butuh modal, tapi keutamaannya luar biasa. Manfaatnya luar biasa akan diraih oleh seseorang yang memperbanyak zikir. Termasuk dengan ini, membaca surah Al-Ikhlas ini. Ya, jadi dengan membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, ya, kalau bisa dirutinkan tiap hari. Dan di sini tidak disebutkan waktunya kapan, wallahu taala mungkin waktunya bebas saja. Itu 10 kali dia baca dari awal sampai akhir, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan bagi dia istana. Bayangkan, istana. Ya, bukannya sekedar rumah, tapi istana di surga. Dan memang surah Al-Ikhlas ini adalah surah yang memiliki keutamaan luar biasa. Makanya kita dalam banyak sholat dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas ini. Ya, dalam qabliyah subuh itu kan dianjurkan. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ya, qabliyah subuh. Begitu pula kalau sholat witir 3 rakaat. Rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas. Di dalam beberapa sholat itu dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas ini. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya surah Al-Ikhlas itu adalah thuluthul Quran. Al-Ikhlas itu adalah sepertiganya Al-Quran. Ya, ini keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kaitan dengan surah Al-Ikhlas. Bahkan ada kisah seorang sahabat yang dia itu pernah menjadi pemimpin safar. Di dalam perjalanan jauh dia jadi pemimpin safar. Ya, biasanya pemimpin safar dia langsung jadi imam. Nah, sahabat ini setiap kali sholat, ya, sholat 5 waktu, dia selalu mengawali bacanya dengan Al-Ikhlas. Kemudian dia lanjutkan dengan membaca surah yang lain. Setiap kali sholat dia baca Al-Ikhlas, baru lanjut baca surah yang lain. Ya, para sahabat yang
mengikuti sahabat ini. Kemudian setelah pulang ke kota Madinah, mereka nanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kata mereka, kemarin ketika kami safar bersama si fulan ini, dia itu setiap kali mimpin kami sholat selalu baca surah Al-Ikhlas. Ya, dan dilanjutkan dengan surah yang lainnya, tapi pasti ada surah Al-Ikhlasnya. Bagaimana itu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menyuruh sahabat ini, coba tanya dia. Ya, tanya dia kenapa dia membaca surah Al-Ikhlas setiap sholat. Maka sahabat ini pun nanya, yang penanya ini nanya kepada sahabat yang melakukan hal tadi itu. Maka dia pun menjawab, aku itu sering membaca Al-Ikhlas, bahkan setiap sholat aku baca Al-Ikhlas, baru aku lanjut dengan surah yang lainnya, karena aku itu sangat cinta kepada surah Al-Ikhlas ini. Maka kemudian ya sahabat ini pun memberitahu kepada Nabi SAW sebab sahabat tersebut membaca surah Al-Ikhlas pada setiap sholatnya. Maka Nabi SAW bersabda, kabari dia bahwasanya dengan sebab dia mencintai surah Al-Ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mencintai dia. Subhanallah. Ya, jadi ini keutamaan dari surah Al-Ikhlas. Salah satunya ini. Ya, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sampai akhir, dia selesaikan surahnya, dia baca 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan bagi dia istana di surga. Kemudian yang ketiga adalah doa usuh. Nah, ini. Jadi termasuk dari sebab-sebab seseorang akan dibangunkan bagi dia rumah di surga adalah dengan cara seorang hamba itu kalau masuk pasar baca doa masuk pasar. Ini kita ya, sudah berapa kali kita masuk ke pasar? Sudah berapa kali kita masuk ke pasar? Dan hampir mungkin tidak pernah kita membaca doa masuk pasar ini. Padahal keutamaannya luar biasa sekali. Ya, para ummahat dan akhwat sekalian, ada nggak selama ini masuk pasar ada yang baca doanya? Ya, kalau ada nanti kasih tahu Abah Zaki. Ya, ulun kasih hadiah. Artinya sebelumnya ini ya, sebelum kita ketahui keutamanya ini, ya kayaknya dikabari Abah Zaki. Ulun kasih hadiah kitab doa insyaallah. Nah, apa keutamaan doa masuk pasar apabila diamalkan oleh seseorang? Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih atau yang derajatnya hasan, man dakhala suqa, barang siapa yang masuk ke pasar, faqala, kemudian dia membaca, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini lafaz yang kita sering dengar, bahkan mungkin sebagian kita sudah hafal, tinggal mempraktikannya saja. Jadi ulun ulangi jar Nabi SAW, barang siapa yang masuk pasar kemudian dia membaca doa apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Nah, bedanya sedikit di sini saja. Wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Ini tambahannya. Wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ulun ulangi. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu
yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sudah hafal enggak, Pak? Hafal, Bian? Insyaallah. Hafal pula. Nanti tinggal dipraktikan aja tuh. Apa artinya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamd, baginya segala kerajaan dan pujian. Yuhyi wa yumit, dialah zat yang maha menghidupkan dan mematikan. Wa huwa hayyun la yamut, dan dia maha hidup dan tidak akan pernah mati. Biyadil khair, miliknya segala kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia mampu atas segala sesuatu. Nah, apa keutamaan orang yang masuk pasar membaca doa ini? Kata Nabi SAW, kutiba atau kataballahu lahu alfi hasanah. Allah akan tuliskan bagi orang ini 1000 kali 1000 kebaikan. Berarti berapa? 1.000.000 kebaikan ditulis untuk dia. Tidak hanya itu, wa maha anhu alfi sayyi'ah, dan Allah akan hapuskan bagi dia 1000 kali 1000 kesalahan. Berarti 1.000.000 kesalahan Allah hapus dari dia. Wa rafa'a lahu alfi darajah, dan Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan derajatnya 1000 kali 1000 derajat. Berarti berapa? 1.000.000 derajat ditinggikan. Tidak hanya sampai itu, wa bana lahu baitan fil jannah. Ini yang menjadi pembahasan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan untuk dia rumah di surga. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Ya subhanallah. Doa yang ringan, ya zikir yang ringan, yang mudah di lisan kita untuk diucapkan, tapi pahalanya, keutamaannya luar biasa. Jadi dapat 1.000.000 kebaikan dituliskan, dihapuskan 1.000.000 ya kesalahan, ditinggikan 1.000.000 derajat, dan dibangunkan bagi kita rumah di surga. Makanya ya disebutkan sebagian salaf dahulu, sebagian orang-orang soleh di zaman dahulu, itu mereka sengaja datang ke pasar hanya untuk baca doa ini. Ya, datang ke pasar, baca doa, beli kamu. Ya, sebenarnya nggak ingin beli apa-apa, cuman ingin baca doa ini toh. Sampai seperti itu para salaf dahulu, orang-orang soleh di zaman dahulu. Ya, kita sudah berapa kali ke pasar, mondar-mandir pasar, kan ada pernah baca doa ini. Nah, jadi kita sudah banyak tertinggal keutamaan-keutamaan. Maka mari, ya mulai dari sekarang, kalau kita ke pasar, baca doa ini. Ya, ulun-ulangnya apa? Doanya, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Simple doanya. InsyaAllah kita semua sudah hafal. Ya, tinggal dipraktikin saja nanti ya para ummahat dan akhwat sekalian. Nah, jadi itu yang ketiga, ya sebab akan dibangunkan bagi seseorang rumah di surga adalah ketika dia setiap kali masuk pasar dia baca doa tadi itu. Kemudian selanjutnya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dari sebab-sebab atau amalan-amalan yang dengannya akan dibangunkan bagi seorang rumah di surga adalah alhamdu wal istirja' hala wuqu'il musibah fil walad. Itu ketika seseorang selalu berusaha untuk memuji Allah dan membaca istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ketika tertimpa musibah, khususnya musibah dalam bentuk ditinggal wafat oleh anaknya.
Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata waladul 'abdi." Apabila mati anak salah seorang dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman tentunya, qala Allah taala li malaikati. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikatnya, khususnya malaikat maut yang tugasnya mencabut nyawa. Allah berfirman kepada mereka, "Qabattum walada 'abdi?" Apakah kalian sudah mencabut nyawa anak dari hambaku? Sebenarnya Allah lebih tahu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin langsung menanyakan kepada para malaikat ini. Qabattum walada 'abdi, firman Allah. Apakah kalian wahai malaikat maut ya sudah mencabut nyawa dari anak salah seorang hambaku? Fayaquluna na'am. Kata para malaikat, iya, betul ya Allah. Kami ya barusan mencabut nyawa salah seorang dari anak dari hamba-hambamu. Fayaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qabattum samarata fuadihi? Apakah kalian wahai malaikat maut telah mencabut nyawa buah hatinya? Fayaquluna na'am. Maka para malaikat mengatakan, betul ya Allah, kami telah mencabut nyawa buah hatinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, madza qala 'abdi? Apa yang dikatakan oleh hambaku itu ketika dia mendapatkan musibah anaknya diwafatkan? Fayaqulun, maka para malaikat mengatakan, hamidaka wastarja'aka. Dia atau si hamba yang mendapatkan musibah kematian anak itu, dia terus memujimu ya Allah. Dan dia terus beristirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya ya kita ini adalah milik Allah dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ubnu li 'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Bangunkan untuk hambaku itu yang ketika mendapatkan musibah, ditinggal wafat oleh anaknya, dia terus memujiku dan terus beristirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bangunkan bagi dia rumah di surga dan namai rumah itu dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Ya, namai rumah itu dengan apa? Baitul Hamdi, rumah pujian. Ini keutamaan bagi orang-orang yang bersabar ketika tertimpa musibah, khususnya kematian dari anak buah hati yang dia cintai. Ya, maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan bagi dia rumah di surga. Ya. Dan ini wallahu taala alam sifatnya umum, tidak hanya anak yang sudah lahir, termasuk juga yang keguguran, ya, atau mati di dalam kandungan. Ketika dia bersabar, ya, dia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala, terus mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan beristirja, dia akui anak ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang kapanpun Allah Subhanahu wa taala akan mengambilnya. Ya, ketika itu dia sadari, dia terus mengagungkan Allah, memuji Allah, beristirja, maka di sanalah kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan bagi si hamba ini rumah di surga, dan rumah itu namanya Baitul Hamdi, rumah pujian. Kemudian selanjutnya para umat dan akhwat a'azzani Allah wa iyyakunna, dari amalan-amalan yang bisa menjadikan seseorang dibangunkan bagi dia rumah di surga adalah al-muwadhafatu 'ala sunani ar-rawatib. Itu ketika seseorang bisa istiqamah dalam mengamalkan ya sunnah-sunnah rawatib.
Itu sunnah-sunnah salat qobliyah dan ba'diyah itu. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Ummu Habibah bintu Abi Sufyan radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Man shalla fi yaumin wa lailatin thintai asyrata raq'atan banallahu aw buniya lahu baitun fil jannah." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjaga salat sunnah rawatib yang 12, ya, itu yang dilakukan di siang atau di malam hari, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Kemudian lebih tegas lagi dalam riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man thabara ala thintai asyrata raq'atan minas sunnah." Barang siapa yang istiqamah, barang siapa yang continue terus-menerus mengamalkan, melaksanakan, ya, salat sunnah qobliyah dan ba'diyah yang jumlahnya 12 rakaat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala menjelaskan 12 rakaat itu kapan saja. Beliau menyebutkan arba'a raka'atin qabla adz-dzuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sebelum zuhur 4 rakaat. Wa raka'ataini ba'daha. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, berarti 6 ya. 4 sebelum, 2 setelah, berarti 6 sudah. Wa raka'ataini ba'dal maghrib. 2 rakaat setelah maghrib, 8. Wa raka'ataini ba'dal isya. 2 rakaat setelah isya, 10. Wa raka'ataini qabla al-fajri, dan 2 rakaat sebelum subuh, 12. Nah, barang siapa yang bisa istiqamah mengamalkan sunnah-sunnah rawatib ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Ya, itu utamanya. Kemudian juga yang berikutnya dari amalan-amalan yang dengannya seorang bisa dibangunkan untuknya rumah di surga adalah mengerjakan, dengan seseorang itu mengerjakan sholat duha 4 rakaat dan sholat sebelum zuhur 4 rakaat. Jadi sholat duha dia berusaha istiqomah laksanakan 4 rakaat. Waktu duha itu waktu yang panjang, ya, tapi ini jarang-jarang dari kita bisa melakukannya, termasuk ulun pribadi. Padahal sholat, termasuk sholat yang paling panjang waktunya itu adalah sholat duha. Ya, mulai dari ya kurang lebih jam 6 pagi sudah masuk duha sampai menjelang zuhur. Ya, taruhlah jam 11. Ya, berapa jam tuh? 1, 2, 3, 4, 5 jam. Bahkan lebih. Tapi jarang-jarang kita mengamalkan sholat duha ini. Padahal orang kalau menjaga sholat duha 4 rakaat saja, kemudian dia sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, itu akan menjadi sebab akan dibangunkan bagi dia rumah di surga. Sebagaimana hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallat duha arba'an wa qabla al-ula arba'an banallahu lahu baitan fil jannah." Yang artinya barang siapa yang melaksanakan sholat duha 4 rakaat dan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Hadis ini derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Ya. Kemudian selanjutnya dari amalan-amalan yang dengannya seseorang bisa dibangunkan bagi dia rumah di surga adalah tarkul jidal walau kana muhiqqan. Itu meninggalkan perdebatan walaupun dia pada pihak yang benar. Ya,
Artinya debat yang sifatnya debat kusir. Debat yang hanya untuk mencari menang, bukan nyari kebenaran. Kalau ada orang ngajak debat seperti itu, ditinggalin aja. Karena orang yang meninggalkan debat, walaupun dia berada pada pihak yang benar, maka itu akan menjadi sebab dia akan dibangunkan rumah di surga. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imul bait fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa." Yang artinya, aku akan menjamin rumah di surga yang di bagian bawah. Itu bagi mereka yang bisa meninggalkan perdebatan walaupun dia pada pihak yang benar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah. Derajatnya hasan. Ya, jadi meninggalkan perdebatan. Dan agama ini pada dasarnya bukan untuk dijadikan bahan debat. Ya. Berdebat memang ada anjurannya, tapi ketika debatnya itu debat yang sehat, yang tujuannya untuk mencari kebenaran, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan." Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang baik. Ya. Ud'u ila sabil dan dengan mau'izah, nasihat yang baik. Wajadilhum billati ahsan. Dan kalau perlu perdebatan, debatlah mereka, tapi dengan cara yang baik. Memang tujuannya cari kebenaran. Tapi kalau debatnya debat kusir, ya, apalagi sampai kayak orang marah-marahan, ya, sampai adu mulut, naudzubillah, itu nggak semestinya. Itu wajib kita tinggalkan kayak gitu. Kemudian selanjutnya dari sebab-sebab seorang akan dibangunkan bagi dia rumah di surga adalah tarkul kadzib walau kana maziha. Ini. Itu seorang hendaknya meninggalkan ucapan-ucapan dusta walaupun dalam kondisi bercanda. Ya, walaupun sedang guyon, hendaknya dusta itu ditinggalkan. Apalagi dalam kondisi serius. Dalilnya adalah dalam sebuah hadis. Ya, lanjutan dari hadis yang kita bahas sebelumnya ini. Itu Rasulullah SAW bersabda, "Ana za'imu baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan wa baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana maziha." Ini kata Nabi SAW, aku menjamin surga di bagian tengah, itu di tengah-tengah surga, bagi orang yang aku menjamin rumah di surga bagian tengah, bagi orang yang bisa meninggalkan ucapan dusta, ucapan bohong, walaupun dalam kondisi bercanda, walaupun dalam kondisi guyon, dia tetap meninggalkan perbuatan atau ucapan-ucapan dusta itu. Karena memang sebagaimana disebut dalam hadis yang lain, seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka berbohong. Ya, seorang mukmin itu selalu menjaga ucapannya agar tetap jujur, jauh dari kata dusta dan bohong. Bahkan ketika bercanda sekalipun. Bahkan ada larangan dari Nabi SAW ketika seseorang membuat cerita-cerita bohong untuk menjadikan orang lain tertawa. Itu dilarang, bahkan menjadikan sebab orang itu dilaknat. Ya, kata Nabi SAW, "Wailun lilladzi yuhadditsu fayakdziba liyudhikal qauma wailul lah thumma wailul lah." Yang artinya celaka bagi orang-orang yang berbicara kemudian dia berdusta dengan tujuan untuk menjadikan orang lain tertawa. Celaka dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka
Oleh karena itu ya para umat dan akhwat sekalian, semestinya bagi kita untuk menjauhi ucapan-ucapan dusta itu, walaupun dalam kondisi bercanda, apalagi ketika dalam kondisi serius. Kemudian selanjutnya, ya, dan mungkin yang terakhir, dari sebab-sebab akan dibangunkan bagi seorang rumah di surga adalah husnul khuluq. Itu ketika orang itu memiliki akhlak yang mulia. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis lanjutan dari hadis yang tadi kita bacakan, Rasulullah SAW bersabda, "Ana za'imu baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu." Aku menjamin rumah di bagian surga yang paling atas. Subhanallah. Jadi kalau bagian ini, jadi orang yang mulia akhlaknya itu, kata Nabi SAW, aku jamin bagi dia rumah di bagian surga yang paling atas. Jadi kalau orang yang meninggalkan debat tadi itu surganya di bagian bawah. Kalau orang yang meninggalkan dusta dalam keadaan bercanda, itu di tengah-tengah. Tapi kalau orang yang akhlaknya mulia, kata Nabi SAW, aku jamin bagi dia rumah di bagian surga yang paling atas. Itu siapa? Bagi siapa? Liman hasuna khuluquhu. Bagi mereka yang memiliki akhlak yang mulia. Inilah ya keutamaannya kita berperangai dengan akhlak yang mulia. Tentunya dengan akhlak yang telah diajarkan, dituntunkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul memiliki akhlak yang agung dan mulia. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri tauladan. Akhlaknya Nabi itu apa? Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, kana khuluquhul Qur'an. Sungguh akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Ya, maka kita hendaknya berusaha ya untuk menapaki jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, baik dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara muamalah, begitu pula dalam perkara akhlak. Ya, dalam perkara akhlak, apalagi kita yang sudah mengaji. Ya, jangan sampai kemudian sudah ngaku dirinya hijrah, ngaku dirinya ngaji, pulang-pulang ke rumah ya suka ngelawan sama orang tua. Melihat orang tuanya bisa melakukan amalan yang dia tidak setujui, ya orang tuanya dikatakan ya dikata-katai apa, misalnya kata-katai sesat, dikata-katai ahlul bid'ah misalnya. Nggak semestinya kayak gitu. Ya, nggak boleh seperti itu. Jadi harus dijaga akhlak kita khususnya kepada orang tua. Ya, ketika orang misalnya dia sudah hijrah, sudah ngaji, harusnya dia lebih berbakti lagi kepada kedua orang tuanya. Ya, bukan malah makin ngelawan sama orang tua gitu. Ya. Jadi itulah akhlak yang mulia, dengannya seseorang bisa meraih derajat yang tinggi di surga, bahkan akan dibangunkan bagi dia rumah di surga yang tertinggi. Maka dalam riwayat yang lain juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innar rajula la yablughu indallahi manzilatan. Sungguhnya ada orang-orang dari umatku yang dia mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkannya bukan karena rajinnya dia salat sunnah, bukan karena rajinnya dia puasa-puasa sunnah, tapi dia mendapatkannya karena dia memiliki akhlak yang mulia. Ya, nah seperti ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Dan kita garis bawahi
akhlak yang dimaksud adalah akhlak yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagian kita kadang ada dikatakan itu adab, dikatakan akhlak, tapi menyelisih apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diajarkan oleh syariat kita. Seperti misalnya ada orang ya ketika ketemu yang dianggap ustadznya atau kiainya, misalnya dia apa? Dia merangkak misalnya. Itu bukan akhlak yang diajarkan syariat Islam kalau seperti itu. Ya harus ngesot misalnya. Itu tidak sesuai, ya tidak ada kita dapati dalil-dalil yang menganjurkan hal-hal seperti itu. Nah, mungkin itu yang ulun bisa sampaikan ya. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.